wabarakatuh. Hai teman-teman YouTube IAINU Tuban, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Bertemu kembali dalam program Rihlah bersama saya Naili dan saya Laili. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu apakah itu Rihlah, Rihlah berarti perjalanan. Kali ini kita akan berjalan-jalan secara virtual mengunjungi tempat-tempat yang menarik yang ada di Kabupaten Tuban. Tidak hanya berjalan-jalan saja, tetapi juga sambil belajar. Kabupaten Tuban merupakan kota yang memiliki berbagai macam kebudayaan. Tidak hanya kebudayaan lokal, tapi juga kebudayaan mancanegara. Tuban juga menjadi simbol kerukunan antar umat beragama. Di kawasan Tuban Kota sendiri terdapat wilayah yang ditinggali oleh orang-orang keturunan asli dari Arab atau biasa disebut dengan Kampung Arab, dan juga ada kawasan yang ditinggali oleh orang-orang keturunan Tionghoa atau biasa disebut dengan Kampung Cina. Hari ini kita akan menelusuri akulturasi budaya Indonesia dan juga budaya luar. Spesialnya kita akan menelusuri makanannya. Nah, sepertinya kita tidak menyadari bahwa makanan yang ada di sekitar kita adalah bentuk dari akulturasi budaya. Gak usah lama-lama lagi, hari ini kita akan jalan-jalan sambil kulineran. Yuk! Di depan kami sudah ada beberapa makanan yang sering kita jumpai. Akan tetapi kita tidak menyadari bahwa makanan yang ada di depan kami ini berasal dari Cina. Di sini sudah ada mochi yang terkenal sebagai oleh-oleh khas kota Semarang, dan juga ada bakpia yang biasa kita bawa sebagai oleh-oleh dari Jogja. Ternyata ada banyak makanan juga lainnya loh. Ada seperti bakso, bakmi, kue tok, lumpia, dan juga onde-onde yang ternyata berasal dari Cina. Gak usah lama-lama lagi, yuk kita cobain. Jangan lupa baca bismillah. Nah, spesial episode kita hari ini untuk mengetahui lebih dalam tentang akulturasi makanan-makanan Cina ke Indonesia, kita akan mengunjungi salah satu tokoh yang mengetahui seluk-beluk tentang ini. Nah, untuk mengetahui bagaimana bentuk akulturasi makanan-makanan Cina bisa masuk dan diterima oleh masyarakat Indonesia, hari ini kita sudah bersama dengan Kak Mei Liawang. Beliau merupakan anggota dari DPN Pakin. Hai Kak Mei Liawang. Halo. Bagaimana kabarnya? Baik. Boleh ya kita ngobrol sambil bertanya-tanya? Ya, silahkan ya. Nah, untuk sejarahnya sendiri nih Kak Meilia, bagaimana sih kebudayaan Cina ini bisa masuk ke Indonesia, khususnya di Kabupaten Tuban sendiri? Ya, kalau kita bicara tentang sejarah orang Tionghoa masuk ke Indonesia dan ke Tuban, itu sejarahnya panjang sekali karena itu sudah berlangsung ratusan tahun, bahkan mungkin jauh sebelum itu juga. Jadi ada mulai dari yang jalur sutra itu, banyak pedagang-pedagang dari Cina itu masuk ke Indonesia. Mereka juga membawa budayanya mereka untuk berdagang di Indonesia. Kemudian ada Laksamana Cheng Ho yang pada abad ke-15 atau 16 itu juga masuk ke Indonesia, sehingga membawa banyak orang-orang Tionghoa juga yang ada yang bahkan menetap di Indonesia. Terus kemudian tahun 1930 itu banyak orang Cina Selatan karena kondisi di Cina daratan sana tidak bagus, sehingga mereka merantau. Nah, merantau ini masuk ke Pulau Jawa, ke Kalimantan, ke Sumatera, dan yang di Pulau Jawa ini paling banyak pada waktu itu. Nah, di Tuban sendiri ini karena dekat dengan Semarang atau Surabaya di tengah-tengah ya pada waktu itu, sehingga banyak orang Cina Selatan yang juga masuk ke Tuban gitu. Dan otomatis mereka juga membawa budaya dari sana itu di sini gitu. Sehingga masuklah ya budaya Cina ke Indonesia. Betul.
Ini kalau menurut Kak Mei nih, bagaimana bentuk akulturasi dari makanan Cina ke makanan Indonesia? Mengingatkan ada beberapa bahan makanan dari Cina yang tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, terkhusus untuk kaum muslim. Iya, saya paham itu. Jadi memang kalau untuk masakan Cina ya, Chinese food itu memang semuanya itu kan mereka mayoritas pakai babi ya, sehingga untuk orang muslim kan haram. Jadi setelah masuk di Indonesia dipadukanlah dengan apa yang di Indonesia ini orang bisa makan, seperti diganti dengan daging sapi atau mungkin seafood atau ayam seperti itu. Bahannya itu diganti. Kemudian juga ada bahan-bahan lain yang mungkin seperti arak atau apa itu juga diganti dengan bahan-bahan masakan yang lain. Seperti itu. Nah, satu pertanyaan lagi nih Kak Melia ya. Nah, Kak Melia sendiri ini kan anggota dari DPN Pakin ya. Nah, mungkin bisa di-share ke teman-teman yang ada di rumah apa sih itu DPN Pakin? Ya, DPN Pakin itu singkatan dari Dewan Pengurus Nasional Pemuda Agama Konghucu Indonesia. Jadi orang Tionghoa itu pada mulanya itu kan punya agama sendiri dari sana ya, termasuk agama Konghucu ini. Nah, agama Konghucu ini seperti yang saya anut juga turut berkembang di Indonesia. Jadi kalau di negara asal sana memang tidak disebut adanya agama ya, tapi karena di Indonesia orang diwajibkan untuk bertuhan, sehingga ada kemudian muncullah agama Konghucu ini di Indonesia gitu. Nah, ini tadi kan ada beberapa makanan dari Cina seperti bakwan, bakso, bakmi. Lah itu bagaimana sih sejarahnya kok bisa dinamakan seperti itu? Ya, jadi kalau makanan dari sana asalnya itu yang masuk ke Indonesia ini kan sekarang sudah bergeser. Rasanya, bahan yang dipakai itu juga sudah beda. Penyebutannya pun juga sesuai lidah orang Jawa kalau kita ngomong ya. Seperti kayak bakpao. Bakpao itu kan itu daging otomatis daging babi yang dipakai. Pao itu roti ya, jadi daging yang ada di dalam roti itu bakpao. Tapi karena sekarang pergeseran di akulturasi di Indonesia, sehingga yang namanya bakpao itu bukan lagi daging babi, tapi macam-macam. Ada yang ayam, ada yang coklat, bahkan sekarang kan lebih variasinya lebih banyak lagi seperti itu. Kemudian makanan-makanan lain yang seperti capcay itu juga kan sekarang orang semua bisa merasakan namanya capcay itu kan karena sekarang bahannya juga sudah diganti yang halal. Disesuaikan ya dengan lidah dan kebolehan masyarakat ya. Nah, terima kasih Kak Mei sudah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi bersama kami dan teman-teman yang ada di rumah. Nah, teman-teman, itu tadi bincang-bincang kita bersama Kak Mei. Sekarang kita pindah tempat yuk ke tempat berikutnya. Annyeonghaseyo. Nah, teman-teman, dari pakaian yang kami pakai sekarang, tentu teman-teman sudah bisa menebak sekarang kami ada di mana. Ya, betul. Sekarang kita berada di Kimchi Chingu. Kimchi Chingu ini adalah salah satu kafe yang menjual makanan Korea akan tetapi halal. Untuk teman-teman pecinta drama Korea tentu sudah tidak asing lagi dengan makanan-makanan khas Korea seperti ramyun, tteokbokki maupun kimchi. Di sini kita akan mencari informasi bagaimana penyesuaian makanan Korea agar dapat dinikmati oleh kaum muslim. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol bersama Mbak Kamala. Beliau adalah owner dari Cafe Kimchi Chingu. Annyeonghaseyo. Nah, Mbak, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol seputar akulturasi makanan Korea ke Indonesia nih. Nah, untuk ide bisnis dari Kimchi Chingu sendiri seperti apa? Ya, jadi awalnya saya membuat bisnis ini karena saya pecinta drama Korea. Jadi ada banyak makanan di drama Korea yang ingin kita nikmati lah istilahnya, tapi banyak makanan Korea itu yang menggunakan bahan tidak halal seperti itu. Jadi akhirnya saya mempunyai ide untuk membuat makanan Korea halal yang bisa dinikmati oleh orang Indonesia seperti itu. Karena untuk anak-anak muda sendiri banyak ya yang suka tentang drama Korea, suka K-pop. Banyak banget yang peminat untuk Korea itu di Tuban juga sangat banyak.
menurut Mbak Kamala bagaimana bentuk akulturasi dari makanan Korea ke makanan Indonesia. Sedangkan ada beberapa bahan makanan dari Korea yang tidak bisa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, khususnya umat muslim. Ya, benar sekali. Jadi ada banyak makanan Korea yang tidak bisa dikonsumsi oleh umat muslim karena adanya penggunaan daging babi, kemudian gelatin babi, dan juga fermentasi dengan menggunakan alkohol. Contohnya ada makanan jajangmyeon atau mie saus kedelai hitam Korea itu kalau di sana menggunakan daging babi. Nah, di sini kita ganti dengan menggunakan daging sapi, seperti itu. Nah, gimana sih Mbak caranya untuk memastikan agar makanan-makanan yang ada di kimchi jjinggu ini tetap khas Korea meskipun sudah diganti dengan bahan makanan yang halal? Ya, jadi di tahun 2019 saya sempat survei studi banding ke Korea. Berarti sampai riset langsung ya ke Korea? Iya, riset langsung ke sana. Jadi di sana bertemu dengan salah satu owner dari restoran halal kitchen Korea, yaitu Mr. Hasan Lee. Nah, di sana kita ngobrol banyak tentang bagaimana perkembangan makanan Korea halal di sana gitu. Dan beberapa bahan yang bisa kita gunakan sebagai pengganti makanan Korea agar bisa dikonsumsi oleh umat muslim. Seperti itu. Terima kasih Mbak Kamala sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Nah, itu tadi obrolan-obrolan santai kami dengan Mbak Kamala. Nah, untuk teman-teman yang ingin mencicipi makanan khas Korea tapi tetap halal, jangan lupa kunjungi Cafe Kimchi Jjinggu. Alhamdulillah, perjalanan kita hari ini menelusuri akulturasi makanan dari negara asing ke Indonesia sudah berakhir. Terima kasih telah mengikuti jalan-jalan virtual kami hari ini. Nantikan episode Rihlah selanjutnya hanya di channel YouTube IAINU Tuban. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Untuk teman-teman YouTube IAINU Tuban, terima kasih untuk segala dukungannya kepada kami, tim Rihlah Season 1. Sampai ketemu di Rihlah Season kedua. Bye-bye.